Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Saya akan bacakan beberapa hasil survei. Hasil survei Populix menunjukkan bahwa 1 dari 2 masyarakat Indonesia merasa bahwa dirinya punya masalah kesehatan mental. Persentasenya sampai 52%. Survei ini dilakukan melalui aplikasi Populix sekitar tanggal 16 sampai 17 September 2022 terhadap 1.005 responden berusia 18 sampai 54. Dari angka-angka tersebut, teman-teman jelas bahwa kesehatan mental menjadi isu yang sangat serius yang perlu kita bahas bersama-sama. Karena itu, kali ini kita akan menghadirkan seorang pembicara yang terjun langsung dalam pelayanan ini, yaitu Ibu Lily Everin. Beliau adalah hamba Tuhan dari GKI Anugerah di Bandung. Selamat datang Ibu Lily. Selamat datang, salam kenal Pak Seng Cuan. Iya Bu, terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih. Nah sebelum kita mulai nih Bu, yang menarik adalah Ibu Lily ini teman-teman latar belakangnya adalah teologi. Nah biar kami juga mendapatkan gambaran Bu, kok bisa Bu Ibu Lily akhirnya masuk dalam pelayanan ini Bu? Dan saya tidak ada latar belakang psikologi lagi ya. Ya, satu selain tadi masalah statistik berbicara soal kesehatan mental yang menjadi satu momok yang dihadapi oleh banyak orang. WHO juga mengatakan bahwa memang 1 dari 5, 20 bahkan 1 dari 4, 20-25% orang dewasa per given year memiliki masalah kesehatan mental. Lalu 17% adalah anak muda memiliki masalah kesehatan mental per given year, every year around the world, di seluruh dunia. Dan 10% anak-anak. Itu bukan angka yang sedikit karena anak-anak punya keluarga, remaja punya keluarga, orang dewasa punya keluarga. Kenapa saya ada di situ? Saya pribadi sebetulnya tidak pernah menyinggung hal ini sebelumnya, bukan berarti saya tidak berurusan. Setelah saya belajar tentang hal ini, saya baru mengerti bahwa hal ini sebetulnya sudah ada di dalam kehidupan keluarga kami. Dan menjadi pergumulan kami ketika putra kami itu dalam satu masa pembelajaran dia, ada banyak pergumulan. Puncaknya adalah waktu kuliah, tiba-tiba dalam puncak hampir selesai mengalami satu relapse. Yang membuat saya dan suami saya tidak mengerti dan kami tidak bisa berbicara. Tidak berani berbicara karena ini adalah stigma. Malu, kok kenapa bisa? Salah siapa? Kebanyakan salah keluarga, apalagi salah mami lagi katanya, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dan saya sibuk pelayanan, wah makanya gak heran anaknya sakit, kurang apalah. Jadi itu satu pergumulan dan seperti satu belenggu yang pil pahit yang selalu ada di dalam tenggorokan ketika berbicara, ketika hidup, ketika pelayanan. Sampai pada waktu kami sudah pensiun, suami saya ke Amerika 2018. Dan di sana ada satu pengalaman yang Tuhan izinkan. Singkat cerita berjumpa dengan apa yang namanya National Alliance in Mental Illness. Satu pelayanan grassroots terbesar di Amerika yang ngurusin orang-orang dengan pergumulan kesehatan mental. Di situ kita tahu apa yang terjadi dengan anak kami, bukan salah kami gitu kan. Bahwa ada jalan keluar, bisa belajar, bagaimana menghadapinya. Dan saya merasa kalau saya tertolong, di dalam pelayanan saya ketemu masalah ini di masyarakat, di gereja. Kenapa kita selama ini kok nggak ngerti ya, nggak berurusan, tutup mulut, bahkan tidak mau tahu kalau ada ya serahkan sama ahlinya saja gitu kan. Padahal ini adalah di depan mata. So saya berdoa, saya kalau boleh bukan cuma saya sudah merasa terbantu, saya mau membantu orang. Dan ajaibnya boleh belajar sesi family to family untuk memberi penyuluhan kepada keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan saya pikir oke, sudah dapat license bisa mengajar, seharusnya hanya untuk orang Amerika. Itu pun baru tahu setelah belajar. Tapi udah di Indonesia mau bagaimana, kena pandemi mau mulai nggak bisa setelah pandemi. Tuhan buka jalan, ada kenalan dekat yang mengalami cerita yang sama dengan saya. Dan waktu saya berbagi cerita dia tertolong dan saya bilang Tuhan, saatnya sudah tiba. Pandemi membuat kita bisa belajar dan berbagi secara online. Dan disitulah kita mulai dari tahun lalu, Pak. Oke. Jadi kita bersyukur sekali teman-teman. Hari ini hadir Ibu Lily. Untuk sharing bukan hanya pengetahuan ya Bu ya. Tapi juga pengalaman. Ya. Nah, kita berharap bahwa apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa bermanfaat buat semua yang menonton acara ini. Saya percaya. Karena mental health seperti tadi Bapak sebutkan itu menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, Pak.
Dan Iya. mental health bukan urusan para ahli psikolog saja, tetapi keluarga perlu belajar, gereja perlu belajar, khususnya kita yang berurusan langsung bisa belajar. Oke. Kalau begitu langsung saja teman-teman kita masuk ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah sebenarnya Bu, apa sih itu yang dinamakan dengan kesehatan mental itu gimana sebenarnya Bu? Ya, ini sesuatu yang kayaknya biasa, tapi kita nggak biasa juga gitu. Apa gitu, tabu ngomong soal beginian. Sebetulnya WHO mengatakan tidak ada yang namanya kesehatan kalau seseorang nggak memiliki kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan Pak berkenaan dengan masalah seseorang bagaimana berpikir, bagaimana dia menata, mengelola, mengendalikan, mengerti, mengkomunikasikan perasaannya dan pikirannya, dan juga perilakunya. Jadi itu terkait dengan masalah dari sisi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Kalau semuanya itu baik, stabil, komunikatif, sehat, ya orang itu sehat. Gitu. Pikiran, Perasaan dan perilaku. Nah, ini kan termasuk biasanya kategori psikologi ya Pak ya. Tetapi masalah kesehatan mental bukan cuma masalah psikologi Pak. Nah, mungkin Pak Sengcon sebagai psikolog ngerti juga, tahu pasti ya. Jadi kesehatan mental itu selalu terkait 3 bidang yang tidak bisa dipisahkan. Masalah fisiknya, biologinya, karena ternyata itu terkait dengan kesehatan mental itu bukan soal seseorang kena trauma, salah asuh, salah gaul, salah pola hidup, makan minum yang salah, tidak bisa mengatasi pergumulannya dengan baik lalu jadi sakit. Tidak. Ternyata ada juga faktor lain, faktor biologis, yaitu faktor ternyata ada brain disorder, kelainan genetika, faktor mungkin karena cedera otak, mengalami terkontaminasi, kena virus, bawaan lahir ya Bu ya. Bawaan lahir atau di dalam masa pertumbuhan mengalami. Nah, itu faktor biologisnya bisa membuat seseorang juga mengalami gangguan kesehatan mental. Nutrisi yang tidak baik juga bisa mengakibatkan hal itu, begitu kan. Lalu ada faktor yang namanya faktor sosial juga, faktor lingkungan, trauma, bagaimana seseorang hidup, bergaul, mengalami proses sehari-hari juga bisa berkontribusi. Tetapi belakangan ini yang saya belajar Pak, bahwa ternyata faktor biologis tadi, masalah otak, cukup mempunyai peranan penting. Kalau seseorang tidak memiliki bawaan, ya, fisiologinya di otaknya kelainan, meskipun mengalami stres, ya bisa susah, bisa depresi, balik normal lagi, lanjutkan hidup. Tapi kalau orang udah punya bawaan otak, ternyata ada kelainan secara genetika, atau pernah mengalami cedera otak, itu berubah. Dan perubahannya itu kalau nggak cepat ditanganin, seperti penyakit fisik lainnya Pak. Jadi bisa menetap, bisa berkepanjangan. Makanya penting sekali kita belajar kenal tentang kesehatan mental. Nah pertanyaannya Bu, sebenarnya bagaimana kita bisa tahu bahwa itu, ini karena faktor biologis. Ini peliknya nih, karena memang kalau orang sakit fisik yang lain, sakit jantung, kencing manis, ya, diabetes gitu kan, bisa cek ke laboratorium gitu. Kalau gangguan kesehatan mental ini susahnya kan belum ada laboratorium tesnya, ini gimana menunjukkan secara darah, secara apanya gitu kan. Tetapi memang kalau seru deh Pak belajar begini, kalau memang sekarang kan 22 dekade lebih terakhir ini kan berkembang neuroscience ya, pengetahuan tentang otak, bahwa sebetulnya ada pemeriksaan dengan masalah melakukan seperti MRI di otak ya. Orang yang memang punya gangguan kesehatan mental, struktur otaknya tuh berbeda Pak. Jadi percobaan-percobaan, misalnya orang lagi main sesuatu yang merangsang keputusan gitu, misalnya main monopoli gitu kan, orang sehat sama orang yang sakit, dipasangin kabel-kabel tuh Pak. Ya. Nah, petanya dilihat lain memang. Gitu. Jadi memang ada. Nah, itu baru bisa ketahuan. Tapi juga nggak gampang disimpulkan. Itu sebabnya mungkin kita perlu belajarnya itu namanya antara seni menentukan, itu tugas para ahli, dan juga gejala-gejala yang kelihatan, yang ada, yang kita perlu tahu. Jadi gejalanya apa saja seseorang ini bisa mulai berjaga-jaga, jangan-jangan punya masalah gangguan kesehatan mental, perlu segera di follow up gitu. Jadi ada faktor biologis, ada faktor sosial, ya, sebagai pemicu, salah satu kontributornya. Tetapi yang cukup menentukan yang belakangan ini menjadi landasan pembelajaran kami adalah faktor biologis secara otaknya itu. Kalau orang nggak ada faktor biologis, mau kena trauma seperti apa, susah ya, berat ya, dia bisa bangkit lagi. Jadi dengan kata lain bahwa biologis ini sebagai potensi. Ketika dia punya potensi untuk
ada gangguan, maka ketika terjadi masalah dalam hidupnya lebih gampang untuk jadi seperti ke-trigger gitu ya, loh. Terpicu langsung muncul, dan ada yang berkelanjutan sifatnya degeneratif seperti misalnya schizofrenia itu kerusakan di otak ya. Kalau ada yang bersifat periodik, jadi seperti misalnya mood disorder, bipolar, misalnya apa tuh OCD, kita tahu tuh ya, panic attack, gangguan kepanikan, gangguan kecemasan. Nah itu periode itu, jadi bisa ada pemicu. Nah nggak boleh terjadi terlalu sering. Jadi kalau terlalu sering kayak orang kena stroke, nggak boleh dong sering-sering stroke. Jadi orang mesti ngerti dirinya, keluarganya belajar tentang kondisi gejala supaya jangan sampai orang ini terpicu lagi. Jadi jangan keseringan. Nah pertanyaannya ini Bu, apakah dari hasil penelitian atau dari yang Ibu tahu ada seperti timbal balik? Kalau tadi kan biologis mempengaruhi perilakunya. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika terjadi gangguan, serangan, kemudian apakah itu bisa semakin merusak struktur otak, Pak, Ibu? Ya, dari yang saya belajar sih memang begitu, Pak. Itu sebabnya keluarga kalau bisa yang sakitnya sendiri, kalau bisa. Karena ini ada orang yang sakitnya sendiri, punya kasus namanya anosonoksia. Dia sakit, orang lain tahu dia sakit, dia nggak merasa sakit, jadi nggak mau berobat, nggak mau minum obat, kan repot, jadi ya kan keluarga mesti berkreasi gimana nih gitu kan. Nah jadi kalau nggak diobatin itu karena ini adalah satu gangguan di otak, jadi bisa bertambah cepat. Makanya sedini mungkin ketahuan dari gejala. Secepat mungkin diobatin. Itu juga kan orang banyak kamu bawa ke dokter, antipati, bawa ke psikiater, aduh ke rumah sakit jiwa gitu kan. Padahal seperti orang sakit jantung ke dokter jantung, ke spesialis jantung, orang sakit misalnya bagian tubuh tertentu pergi ke spesialis, ini pun pergi ke spesialisnya bagian bukan dokter syaraf. Ya dalam hal ini ke psikiater. Itulah kenapa banyak orang yang sebenarnya harusnya dia menyadari bahwa saya ini memang lagi bermasalah, saya butuh bantuan. Akhirnya mereka tidak berani mengakui, Bu. Ya. Semakin tidak mengakui, semakin sulit untuk sembuh. Ya betul. Jadi nggak mendapatkan pertolongan yang sebetulnya bisa segera menolong dia keluar dari masalahnya dan bisa berfungsi normal lagi. Baik. Bu, ada satu pertanyaan ya, Bu. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, kalau seseorang sudah mulai mengalami gejala-gejala, kita belum bahas nih Bu tentang gejalanya belum nanti terbahas nanti ya kita ngomong ya. Katanya begini, kalau sampai 2 tahun itu tidak ditangani, maka akan menjadi semakin berat. Jadi semakin cepat, bahkan sebelum 2 tahun itu semakin cepat ditangani, tentu akan lebih baik. Benar ya Bu ya seperti itu? Oh iya betul. Kan kalau misalnya jantung kan ada golden apa tuh namanya? Golden period ya. Begitu ada kerasa jantung 6 jam nggak boleh. Betul ya dokter ya? 6 jam nggak boleh sampai terlambat. Kalau terlambat kondisinya lebih buruk. Sama ini juga, cuman memang saya lihat bukan separah mesti berapa jam gitu kan, tetapi memang ada yang sampai bertahun-tahun sih masih agak panjang, tapi tetap juga perhatian. Rata-rata itu dari hasil survei mereka, NAMI itu mengatakan rata-rata orang setelah 8 sampai 11 tahun baru dirinya dan keluarga mengakui ini betul ada gangguan lalu mau berobat atau baru ngerti. 8 sampai 11 Iya, rata-rata. Saya sendiri kan 8 tahun baru tahu ya kan. Menerima, mengakui, lalu belajar adjustment bagaimana to live together, and ya semua bisa kembali dalam arti kita secara parents menerima dengan lebih tidak lagi kayak dulu, salah apa sih kok gara-gara kamu begini jadi kita jadi susah gitu ya. Kita salah apa sih kok bisa jadi begini. Enggak, jadi kita melihat secara proporsional itu kita rata-rata 8 sampai 10 tahun sampai 11 tahun. Artinya even 8 tahun baru ketahuan, baru benar-benar menyadari, itu pun tidak ada kata terlambat ya Bu ya? Tidak ada yang terlambat, tapi kalau bisa lebih pagi karena orang memberi penyuluhan, kan lebih baik seperti kasus teman saya. Begitu saya bercerita kasus anaknya itu bukan masalah dia salah gaul, dia mungkin pakai obat atau apa jadi begini, konslet gitu ya. Bukan, ada sesuatu yang mungkin faktor tadi genetik, bawaan, atau yang kita nggak tahu kapan kena benturan, kena virus atau apa, kita nggak tahu. Yang penting tangani ini sebagai orang yang mengalami sakit seperti mengalami sakit yang lain. Jangan di stigma, jangan diperlakukan, wah didoain, diketengking kesetanan kali, karena kadang gejalanya kan kayak orang kesurupan, ada tuh ya melihat apa, mendengar apa, lari-lari tanpa terkendali gitu, ketawa sendiri, nangis sendiri, nggak mau keluar kamar gitu kan. Nah, dihadapin sebagai manusia seutuhnya gitu loh kan, sebagai ciptaan Allah yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, dengan sikap begitu keluarga aja udah beda situasinya menangannya. Teman saya itu udah cerita baru ngalamin sebulan, masalahnya tidak berubah.
Tapi menanganinya kan berubah ke depannya, prognosisnya kemana tahu, langkah apa. Dia bilang kamu bersyukur loh 1 bulan udah bisa Langsung tolong. tahu ya. Saya tuh nunggu 8 tahun Tuhan kasih jalan, Iya. lalu makanya saya baru bisa cerita. Gitu. Baik. Nah teman-teman menarik ya. Kita bisa lihat bahwa memahami dan menyadari bahwa ini butuh bantuan itu adalah langkah awal Bu ya. Oh iya, langkah awal, betul. Nah untuk masuk ke yang berikutnya nih, yang kedua Bu, gejalanya Bu. Nah iya. Nah ini yang paling menarik Bu. Ya, sebetulnya ada satu klip yang dibuat oleh Nami itu bagus sekali ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat ya. Secara umum gejalanya itu sebetulnya hal-hal yang biasanya kita ketahui, misalnya rata-rata antara problem perubahan misalnya pola tidur seseorang ya. Biasanya mudah tidur normal, tapi ini kok tidurnya nggak bisa tidur. Kebalikan gitu. ya Bu ya? Kebalikan atau tidurnya kebanyakan, tidur terus-terusan, atau nggak bisa tidur selama beberapa hari, bisa sampai 2 minggu misalnya. Nah hal-hal seperti itu. Perubahan bisa juga perasaan, ekspresi perasaan yang meledak-ledak, yang istilahnya tuh tinggi sekali atau low sekali, sedih, nggak jelas sedih alasannya apa gitu, atau perasaan ketakutan yang tidak masuk akal, takut akan hal-hal yang mestinya nggak apa-apa, tapi sekarang takut keluar, takut ketemu orang gitu kan, takut ada orang yang meliatin saya gitu kan, ngawasin saya, ngintil saya, padahal nggak ada siapa-siapa gitu ya. Nah itu salah 1, salah 2, salah 3-nya. Bisa juga perubahan berat badan. Karena ada yang terkait dengan masalah jadi kehilangan nafsu makan. Ya, nggak mau makan sama sekali, atau kalau dia makan berlebihan lalu dia memuntahkannya. Jadi itu masalah kelihatan dari masalah kesehatan, masalah aktivitas. Biasanya orangnya ramah, suka gaul, melakukan semuanya dengan baik, tiba-tiba berubah, tidak suka gaul lagi, nggak mau ketemu orang. Ya kalau sekali-sekali sedih normal dong, orang juga perlu me time. Tapi ini me time-nya kelamaan. Bisa sampai berbulan-bulan gitu kan. Ya kalau kadang-kadang orang nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja sebulan 2 bulan deh. Ini sampai 6 bulan nggak mau keluar, bagaimana yang jadi orang tua gitu. Memang nggak mau sekolah lagi, nggak mau kerja, nggak mau gaul, masa depan bagaimana. Nah sebetulnya ketika itu terjadi kita harus segera peka. Berarti kalau saya lihat Bu, yang paling penting adalah kita bisa melihat biasanya seperti apa. Kalau dia berubah sedikit saja, kita peka. Nah, makanya kan kembali kepada satu pola hidup berkeluarga sebetulnya yang basically kan ya. Ada perubahan anak, oh ini kok kenapa tiba-tiba sumpeng anak gak aktif, oh panas, bawa ke dokter cepetan, flu, infeksi cepet diatasin. Tapi kalau masalah kesehatan mental pun kadang-kadang kan bisa saruk dengan masalah-masalah fisikal seperti itu, misalnya tidak mau makan, tidak bisa tidur, lalu merasa pain yang berkelebihan, atau kadang-kadang melukai diri. Kadang-kadang ada juga yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya lalu melukai diri. Ada upaya ngomongnya misalnya tiba-tiba, aduh nggak ada masa depan, kayaknya gue mau mati aja deh. Kayaknya kalau gue mati seluruh dunia bersuka cita, atau keluarga gue nggak menderita lagi. Kayaknya ungkapan orang depresi, susah gitu ya, stres. Kita jangan main-main, jangan kamu gitu aja kok stres, orang lain lebih susah dari kamu loh, nggak ada rumah, nggak ada makan, kamu segala ada. Kita mesti peka, karena dia mengungkapkan sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti kenapa gitu. Kadang-kadang kenapa ya saya ini anak Tuhan, orang Kristen yang baik atau mungkin orang beragama, tapi rasa sedih ini kok nggak bisa hilang walaupun saya sudah berdoa dan menyanyi dan memuji Tuhan, ngapalin firman Tuhan bahkan. Kok nggak bisa? Udah didoain. Apakah Yesus kurang berkuasa gitu kan ya? Nah hal-hal begini kita perlu peka. Bukan urusan iman, bukan urusan kerohanian. Dari something maybe gitu kan. Perlu mulai bawa ke dokter. Benar nggak ada gangguan fisik? Jangan salah tafsir. Karena kan gangguan fisik juga bisa serupa psikosomia, psikosomatis gitu ya. Kenapa gitu kan? Sebenarnya gangguannya gangguan pikiran, kena fisik. Nah, itu perlu juga dipisahkan dulu, nggak ada karena jantung, nggak ada misalnya karena kelainan cairan tubuh yang tidak seimbang kan juga bisa ngaco juga kan, bisa ngomongnya ngawur gitu kan ya, itu bisa. Jadi itu dipastikan dulu bukan masalah fisik. Kaitannya dengan masa remaja ini Bu, Ibu jelasin terus saya teringat begini. Masa remaja itu kan kadang-kadang pancaroba Bu, anak-anak berubah menjadi remaja, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang kadang-kadang mereka tidak sadari. Dan terjadi perubahan Ibu, perubahan perilaku, perubahan emosi, dan
apakah itu juga ada menjadi salah satu pemicu bahwa kalau dia tidak bisa melewati masa pancaroba itu, Bisa nantinya aja. dia bisa mengalami gangguan Mungkin, kesehatan, Bu? kemungkinan. Karena kan normalnya kan ada masanya anak-anak ke anak besar ada penyesuaian, ya kan. Tapi kalau penyesuaiannya transisinya terlalu lama, ada orang kan cepet, Ya, betul. ada orang perlu waktu lebih lama. Sorry. Tapi kan kalau kembali bisa normal ya udah. Tapi kalau ini berkelanjutan Yes. sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun masih umurnya udah 30 kayak anak remaja terus. Sebetulnya kita mulai berpikir ada sesuatu yang mungkin perlu, tidak selalu ujung-ujungnya mesti ke psikiater makan obat, enggak, tapi mungkin dengan terapi-terapi perilaku, kognitif behavior terapi misalnya ya, Coach Seng Chuan mungkin mengerti bahwa membantu dia melewati masa keganjelan ya, kayak mandek bertumbuhnya gitu. Something wrong with the brain system gitu kan ya, yang nggak berkembang gitu kan, yang perlu dan bisa dilatih misalnya gitu. Jadi senang kok bicara soal ini, saya belajar tuh rasanya so many things kita bisa belajar untuk menolong diri sendiri, keluarga, dan memberikan bantuan kepada orang lain gitu loh. Kalau zaman dulu kan, kalau misalnya kalau zaman saya remaja, kayaknya secara alami ada perubahan, tapi kayaknya secara otomatis ya sudah dilewati. Tapi masa-masa ini sepertinya banyak anak-anak yang menjadi remaja, tapi mereka sepertinya tidak secara alami akan atau butuh bantuan, Bu, untuk melewati masa-masa remajanya dengan baik. Bisa. Itu sebabnya makanya keluarga tuh perlu tahu sekarang, perlu belajar tentang masalah kesehatan mental. Gereja perlu menganggap ini sebagai sesuatu bagian kehidupan yang wajar. Ini ibu-ibu gereja Pak Sutrik, oh bagaimana hidup sehat gitu kan ya. Tapi secara fisik kita lupa bahwa yang ada sisi lain, sisi mental kita. Perlu juga ngerti gimana jaga mental kita yang baik, yang sehat, baru jadi orang sehat yang sepenuhnya. Bisa mikir, bisa mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran, berperilaku dengan wajar, normal, dan acceptable buat masyarakat gitu loh. Baik, jadi gejalanya teman-teman adalah kalau kita sudah memperhatikan kebiasaan tertentu, biasanya suka makan, sekarang tidurnya oke, tiba-tiba semua berubah, ya Bu ya. Ada satu lagi Pak, kadang-kadang yang penting. Biasanya senang bersih, tahu-tahu sekarang nggak suka bersih, nggak mau mandi, ya kan? Nggak mau sikat gigi, nggak mau cuci rambut. Ya kalau sekali-sekali lagi stres ya oke lah. Kita juga bisa begitu toh Pak. Sehari 2 hari kecapean gitu. Tapi kalau sampai seminggu, sebulan nggak mandi, nggak sikat gigi gitu kan, nggak cuci rambut di dalam terus, berarti ada sesuatu, dan kita jangan menutupinya belaga nggak tahu. Oh memang anak saya lagi pendiam gitu kan. We have to think ya. Kayak orang tuh udah mau kebakaran, oh enggak, baru asap aja. Nanti kalau udah apinya kobong, enggak dong. Sedini mungkin, karena ya kalau namanya orang sakit, semakin dini diobatin itu kan semakin baik. Betul. Apalagi masalah mental kan masalah ada faktor sosialnya. Nanti kalau dia kelihatan sama temennya, apalagi udah remaja, pemuda, orang yang udah berkeluarga, punya karir, tiba-tiba berubah, komunitas melihat kan punya pandangan stigma yang melabel, lalu mengurangi kesempatan bekerja, kesempatan sekolah, bergaul, ya kan, banyak hal dong ya kan, itu akan berdampak gitu loh, kasihan kan. Jadi kita keluarga, gereja perlu makin peka dan peduli. Tapi teman-teman jangan juga cepat-cepat melabel, misalnya. Semua orang sakit. Misalnya anak kita baru sehari 2 hari, malas mandi, dingin. Loh, kamu jangan-jangan mengalami gangguan kesehatan mental ini. Iya. So, kesehatan mental something serious, tapi juga jangan dijadikan joke yang terlalu berlebihan. Betul. Gitu. Tapi perlu peduli sih. Anak-anak bisa juga loh Pak mengalami loh. Jadi nggak orang dewasa aja. Nah, anak-anak gejalanya juga sebetulnya kalau saya lihat ya, saya pelajarin nggak beda jauh sama orang dewasa. Cuman misalnya kalau anak-anak itu kan anak-anak mestinya nggak khawatir berlebihan. Namanya anak paling khawatir ditinggalin mami, nggak dikasih uang jajan gitu kan ya, nggak diajak main kan, kekhawatiran yang wajar. Tapi kalau anak-anak kecil khawatirnya berlebihan, mikirin tentang seperti orang dewasa, lalu kekhawatirannya itu tidak terungkapkan, lalu banyak keluhan-keluhan lain, misalnya dia sering sakit kepala, sakit perut, alasannya gitu kan ya, sehingga mengurangi, biasanya senang diajak pergi, sekarang nggak mau gitu kan. Kita orang tua mesti mulai, bener nggak karena sakit fisik, ada sakit perut, sakit kepala, atau ada hal lain yang dia nggak mengungkapkannya. Ada yang menarik Bu, tidak terungkap. Tidak terungkap, Ya, sebenarnya
bisa ditangani, bisa tidak menjadi masalah yang lain. Betul, kalau itu betul. terungkap Bu sebenarnya. Betul, iya. Jadi ya itu makanya di kita tuh ada pembinaan yang saya rasa bagus tuh untuk family yang anak-anaknya usia kecil sampai belasan tahun gitu, karena perkembangan otak itu kan selesai pada usia 23-24 tahun gitu ya Pak ya, 75%. Maksudnya tuh orang dari perkembangan otak yang sempurna, frontal cortexnya dan lain sebagainya itu, cara dia berpikir, menganalisa, membuat keputusan, mengamati sesuatu, cara dia mengatur diri, waktu, menata emosi, dia udah belajar jadi orang gitu kan. Nah kalau anak-anak sebelum sampai masa segitu sudah mengalami onset pertama ya, gangguan kesehatan mental muncul pertama, nah kan nggak, kapasitas untuk belajar hal-hal yang mesti dipelajarinya kan udah terganggu. Jadi kesian, makanya sedini mungkin keluarga perlu belajar gitu Pak. Nah kalau udah dewasa mengalami, dia sudah belajar jadi orang. Jadi cara mengatasinya mungkin bisa lebih baik karena dia udah dewasa gitu. Baik teman-teman, semakin menarik ya. Nah yang berikutnya nih, yang lebih menarik lagi, apa yang bisa kita lakukan Bu untuk menghandle masalah-masalah ini Bu? Ya, sebetulnya ini kan kalau kita bicara tadi kan kepekaan sebagai satu keluarga, lingkungan yang aman, yang nyaman untuk orang tuh, entah dia anak kecil, orang dewasa, sakit fisik ataupun juga sakit gangguan kesehatan mental, sebetulnya situasi keluarga yang aman, nyaman, menerima, yang bisa mendengarkan itu sangat kan inti Kristiani kan ya. Kalau itu kan lagi ada ungkapan sedih yang tidak terlalu wajar, ya kita nggak ketawain gampang, kita peka, ada apa, mau dengerin, ada luangkan waktu gitu. Itu hal-hal sederhana yang penting sih. Ada perubahan perilaku yang tiba-tiba suka ketawa sendiri terus atau diem sendiri. Kita, kamu kenapa sih suka ketawa sendiri? Kalian orang gila loh. Nah, kalimat-kalimat seperti begini seharusnya kita semakin peka gitu untuk tidak gampang mengucapkannya dengan satu kondisi kesehatan mental sekarang yang lagi isunya marak banget. Kenapa? Karena itu akan membuat orang-orang yang sedang bergumul dan tidak mengerti what's going on with themselves dengan dirinya sendiri makin ketakutan untuk mengungkapkan. Karena dia juga heran, what's wrong with me ya? Iya, karena dia kenapa gue begini? Dia juga kenapa gue begini ya? Karena tiba-tiba berubah karena ini kan sakit yang terjadi di otaknya kan pusat kontrol kehidupan manusia, ya kan? Kalau di sini terjadi konslet sedikit yang mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, cara berperilaku, cara bersosialisasi, berkomunikasi, itu kan dia juga bingung gitu kan, nggak mau begini saya gitu. Jadi kalau keluarganya cukup mengerti, mau mendengarkan, dia bisa ada apa, dia mulai bisa mengungkapkan. Lalu kalau memang perlu dibantu pergi ke dokter juga nggak usah kita pakai jargon-jargon. Jangan sampai lo ya pergi ke psikolog lo ya, bikin malu di keluarga kita ada orang punya masalah kejiwaan. Nah ini hal-hal yang kita bahkan sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba Tuhan pun saya semakin peka gitu Pak, untuk tidak menciptakan situasi yang sulit untuk orang mau terbuka dan mau mencari jalan keluar untuk menolong dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi pertama kita mulai dari keluarga ya, sebetulnya saya rasa. Makanya that's why education is something very important. Penyuluhan untuk ngerti tentang kesehatan mental, apa gejalanya, bagaimana harus menghadapinya, bagaimana berkomunikasi kalau di anggota keluarga kita ada yang sakit, gitu kan. Kalau ada terjadi krisis apa yang harus dilakukan. Ini perlu menjadi satu bagian kehidupan yang bukan, pokoknya selain aja ke dokter juga malu gitu kan. Jadi sembunyi-sembunyi atau bagaimana, jangan tunggu sampai kondisinya itu kronis, meledak, out of control gitu kan. Ada yang sampai bunuh diri, upaya bunuh diri atau sudah keburu mati, ketahuan setengah mati gitu. Udah aduh pasti udah jadi berita di keluarga, di gereja, di masyarakat, udah nggak enak buat yang bersangkutan, buat keluarga. Tapi mungkin juga sampai wah masih out of control, lari lah atau kabur atau melakukan hal-hal yang tidak terkendalikan gitu kan, harus dijemput secara paksa ke rumah sakit kan nggak enak untuk yang bersangkutannya dan untuk keluarga dan untuk gereja. Di gereja juga ada orang begitu ya, di mana kekuatan Tuhan iman itu menjadi hanfuca gitu loh bahasa Mandarinnya. Nggak perlu gitu kan. Tapi kalau gereja ciptakan, keluarga ciptakan, nggak apa-apa kalaupun sampai perlu seperti itu karena memang itu bagian daripada penyakit gitu kan. Jadi misalnya kalau anak-anak baru pulang sekolah,
ada masalah di sekolah dengan teman-teman, dengan pelajaran, mungkin diperlakukan tidak menyenangkan. Dia perlu satu tempat di rumah di mana dia bisa bercerita. Ya, betul sekali. Betul ya, Bu ya? Ya, kalau itu masalah anak-anak juga sebagai keluarga, bukan keluarga terbuka untuk anaknya. Keluarga perlu orang tua juga terbuka dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah pun perlu belajar dan memperlakukan anak-anak ini bukan sebagai anak nakal. Nah, itu istilah yang ternyata anak-anak kan punya perilaku yang kalau ada gangguan gejala kemungkinan prognosisnya bakal ke sana dari kecil tuh, misalnya suka cenderung melakukan hal-hal yang agak aneh, yang melakukan kekerasan dengan atau tanpa alat, dengan tangannya sendiri, suka pukul orang atau melukai dirinya sendiri, mencederai, membahayakan dirinya orang lain. Itu udah kita mesti waspada. Perlu ngomong dengan guru juga perlu ngomong dengan baik dengan orang tua, dan ada dialog yang baik. Iya. Bu, ada satu pertanyaan, Bu. Pak Sengko ini banyak pertanyaan. Sekarang ini kita gini, kalau dulu kalau ada binatang, kucing, anjing yang dianiaya oleh manusia, itu tidak diekspos. Tapi sekarang ini lagi ada namanya animal defender. Terakhir tuh ada 3 anak remaja yang menarik seekor anjing, buntutnya dipegang, kemudian mereka naik motor dan ditarik sampai mati. Nah, ada yang menganalisa begini, Bu, bahwa sebenarnya kalau anak-anak remaja ini tingkat ketegaannya itu sudah melampaui batas. Kan normalnya harusnya kita tuh nggak tegaan, Bu. Tapi kalau sudah mulai tega, berarti ini sebenarnya sebuah sinyal bahwa anak ini atau remaja ini punya gangguan kesehatan mental yang perlu, atau gimana, Bu? Mungkin kalau jangan ngomong ke sana dulu, nanti kesian di sini ada yang suka iseng-iseng gitu, jadi merasa ilfeel gitu. Cuma maksud saya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan satu struktur yang baik dan indah ya. Yang karena dosa, semua itu kan, bayang udah berapa ribu tahun gitu kan, itu secara kromosom, DNA-nya kecampur-campur, tambah rusak, sehingga menimbulkan satu situasi-situasi yang makin tidak sehat, tidak utuh, tidak sempurna lagi kan, makin turun karena dosa, pasti pengaruh juga terhadap masalah. Jadi kalau ada hal yang dari kecil udah kelihatan gitu kan, orang tuanya cukup peka untuk mendeteksi, dan apakah ini karena hobinya begitu, tontonannya begitu, mainannya begitu, lingkungannya ada kekerasan dalam keluarga sehingga mempengaruhi perilaku menjadi kebiasaan, belum sampai anomali sakit gangguan kesehatan mental, belum sampai mengganggu ke otak, tapi dari pola lingkungan hidup, ya kita bisa cepet-cepet gitu kan, perlu dikonseling dengan pola perilaku yang lebih baik sehingga lebih ramah, lebih ngerti. Tapi kalau ternyata itu sudah menonjol, ya perlu cepetan diperiksakan. Jadi kalau sampai ada masalah remaja seperti itu, sebenarnya bukan saat itu saja. Bukan, mungkin pasti nggak tiba-tiba. Sudah dari, betul. Nggak mungkin tiba-tiba, Bu. Nggak mungkin tiba-tiba. Kecuali kalau memang yang kasus-kasus kena infeksi, kena saluran basal ganglia di otak, seperti langsung, misalnya kasus Pens and Spandas, itu singkatannya apa, itu panjang sekali ceritanya, bahwa karena infeksi Pak, saluran pernafasan ya. Kena streptococcus bakteri atau autoimun yang menyerang ke bagian tubuh sehat di otak, akhirnya menjadi gangguan kesehatan mental. Dan itu seseorang bisa berubah dalam 1 hari menjadi seseorang yang tidak terduga. Jadi berbeda sama sekali. Bang, ini seperti bukan anak saya. You bisa cari di YouTube sekarang PANS atau PANDAS. Yaitu ada panjang sekali penjelasannya. Jadi pediatrik, autoimun segala macam lah. Jadi mengubah perilaku, emosi, pikiran, perasaan seorang anak. Jadi tiba-tiba jadi orang lain sampai remaja. Nah, itu bukan masalah kesurupan, bukan masalah tadi karena terbiasa dari kecil suka melakukan kekerasan, tiba-tiba menjadi sangat violent sekali. Marah sekali gitu. Lalu bisa kasar gitu. Jadi kayak jadi orang lain aja. Nah, jadi memang jadi jangan terlalu takut, tetapi ini fakta yang kita perlu pikirkan. Itu ada, bisa menimpa siapa aja kayak COVID. Orang pinter, sekolah tinggi, atau orang sederhana. Orang kaya, yang beken, atau orang yang biasa-biasa saja bisa kena juga. Tapi ini bukan cuma karena stres kok. Memang karena gangguan kesehatan otak di dunia yang berdosa yang sudah semakin banyak. Kalau tadi kita banyak bahas tentang preventifnya, Bu ya. Nah, kalau sampai sudah terjadi gangguan kesehatan mental, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan, Bu? Ya,
apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama itu paling penting adalah sebetulnya kembali kepada penyuluhan, edukasi. Jadi kan kita nggak tahu gitu kan, kita kena apa nggak kena anggota keluarga kita atau teman kita, sahabat kita. Kalau kita tahu kan kita bisa langsung melakukan tindakan membantu yang sedini mungkin tadi, ya kan. Jadi penyuluhan itu penting. Untuk mulai berbicara dan membuat orang sadar tahu tentang kesehatan mental, apa gejala-gejalanya terjadi pada anak, pada orang dewasa gitu dulu. Karena dengan begitu kita bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau itu sudah terjadi secara edukasi, kalau terjadi ini gejalanya, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa ke dokter itu, ke dokter jiwa, karena kan spesialisnya di situ sekarang ya, kesehatan jiwa itu nggak apa-apa, sama pergi ke spesialis jantung, spesialis kanker gitu, sama gitu kan. Lalu kalau harus minum obat, ini edukasi juga tuh nggak apa-apa. Karena mendingan minum obat, lalu gejala psikotiknya itu, gangguan kejiwaannya, kesehatan mentalnya itu teratasi, daripada takut nanti karena minum obat ini ada efek sampingnya, apa jadi gendut, jadi jerawatan gitu. Ada yang jadi suka ketergantungan, ada yang suka jadi air liurnya nggak kekontrol. Nah, itu dibicarakan dengan dokter. Jadi perlu ngerti tentang obat. Gimana obat untuk orang-orang dengan gangguan kesehatan mental ini bekerja. Lalu tentang efek samping apa yang kita bisa toleransi atau enggak. Nah, jadi kalau keluarga tahu, dokternya juga kan bisa bekerja sama kita dengan dokter. Jadi jangan, pokoknya gimana dokter aja, ini nggak cocok, stop, dokternya pusing ganti-ganti gitu. Ada tuh kita punya teman, pusing, udah deh kamu nggak percaya saya, udah kamu cari dokter sendiri, jadi dokter sendiri, habis ini gini baru setengah jalan di stop. Lebih pinter ya. Gitu. Kita perlu belajar, perlu terbuka, lalu saling berkomunikasi, makanya perlu belajar gitu loh. Jadi itu sisi edukasi. Lalu yang kedua itu juga kita perlu kesadaran lingkungan untuk terbiasa membicarakan hal ini, stigma. Kalau kita masih ada satu konsep stigma ya, melabel seseorang dengan gangguan kesehatan mental ini seseorang yang punya masalah perilaku, masalah karakter, masalah iman, lebih cilaka lagi, nggak akan pernah bisa diatasi, karena akan diatasinya dengan salah. Jadi kita nggak boleh menstigma. Kita harus belajar hilangkan stigma tentang kesehatan mental. It's not something bad, something wrong, tapi itu adalah sakit seperti penyakit yang lainnya gitu kan. Nah, itu satu hal yang kita bisa lakukan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah masalah yang saya sebut penanganannya. Penanganan ini orang mengalami satu gangguan kesehatan mental bukan cuma dirinya yang sakit, keluarganya juga mengalami dong. Ya kan? Kadang-kadang stigma itu tidak terjadi dari luar, di keluarga sendiri stigma. Mulai dari sana malah. Malah dari situ ya. Lalu dari kecil udah ada kelainan, diketawain, diapain, jadi wah gitu kan. Jadi ada orang dari dirinya, dari keluarganya, dari lingkungan. Jadi perlu kolaborasi. Jadi kalau seseorang mengalami, keluarganya melihat mau kemana. Nah, biasanya kan cari siapa coba? Kalau kita orang Kristen ngomong nih, Family Corner cari siapa? Cari pendeta, cari gereja. Pertanyaannya, pendeta dan gereja siap nggak untuk mendampingi, melihat, menangani dengan sikap yang tepat, benar, proporsional, bukan tadi kurang doa gitu kan ya. Ini kali makanya papa mama jangan suka berantem, itu satu urusan. Tapi kalau udah jadi penyakit, papa mamanya nggak berantem, penyakit itu nggak akan hilang. Kalau cuman nggak ada sakit, ya mungkin bisa selesai. Tapi kalau udah nggak berantem kok, udah bisa, masih ada, sudah saatnya kita harus jadi gereja pun harus memahami ini harus dengan benar. Belajar, lalu memberikan penyuluhan sehingga orang nyaman untuk talk about it, berbicara. Lalu gereja punya narasumber rekomendasi, referral, kemana harus pergi, yang profesional ya, ke profesional mana kita mesti tahu gitu kan. Nah, dulu kan sebetulnya psikologi juga sama teologi kan dianggap psikologi itu duniawi banget, ngandalkan manusia gitu. Sekarang kan udah gereja mesti ada konseling gitu-gitu kan ya. Betul. Nah, ini pun akan menjadi satu tren baru lagi bahwa masalah kesehatan mental di beberapa gereja di negara yang sudah maju mulai terlibat secara serius. Kita tahu pemimpin gereja ada yang anaknya mengalami kasus sampai bunuh diri. Apa pendeta ini kurang rohani sampai anaknya bunuh diri? Nah, itu kita udah stigma tuh. Belum tentu, karena sakit yang tidak bisa diatasin ya. Sehingga kadang-kadang kita nggak sebut lagi mereka orang yang putus asa dengan hidupnya. Gitu kan. Orang yang meninggal dengan bunuh diri sama seperti orang yang meninggal dengan sakit kanker. Gitu loh. Jadi ini satu konsep kolaborasi, tahu kemana pergi, cari pertolongan di mana, bagaimana menolongnya. Kita perlu punya data di mana saja kita bisa pergi dan
cukup baik gitu loh penanganannya. Jadi collaboration, connection, lalu support system itu penting dari keluarga, gereja, masyarakat. Kalau ketemu tuh bagaimana. Jadi tenaga kesehatannya pun perlu belajar sekarang sekali lagi untuk tidak melihat nih orang sakit nih, lo pasti punya perilaku buruk tuh ya, punya kebiasaan jelek lo, makanya stres lo rasa. Kalau orang rohani, agama apa, lu pasti berbuat dosa, makanya guilty feeling tuh. Jadi dia jadi sakit jiwa tuh. Walaupun itu bisa iya, tapi saya rasa pola pikirnya udah nggak boleh begitu lagi. Karena ada faktor lain yang tadi saya bilang. Betul. Kalau dia tidak ada gangguan, kemampuan menata, mengontrol, menganalisa di otaknya yang normal kayak orang lain, dia pun akan bisa mengatasinya dengan cepat selesai ya? Cepat selesai, rasa bersalahnya bertobat. Tapi kalau nggak ada, itu punya kesulitan. Iya, iya. Walaupun ada faktor anugerah. Saya ketemu juga deh Pak, menarik cerita. Yang memang sudah sakit lama, dan saya rasa itu memang ada jejak anugerah Tuhan menolong seseorang. Bahkan dalam sakit begini pun, kayak Nebukadnezar ya, bisa baik. Ada Pak, bisa baik lagi. Nah, pulihnya orang seperti ini bukan pulih kayak orang dulu batuk, sekarang batuknya baik. Dulu sakit jantung gitu kan ya, sekarang jantungnya baik, bisa berfungsi lagi. Tapi kan kalau misalnya orang jantung ada efeknya dong, fungsinya makin berkurang. Apalagi kalau udah stroke, mesti fisioterapi. Sama ini juga. Ada satu penurunan kualitas hidup yang kita perlu dampaknya mengerti, tetap ada ya, tetap ada. Perlu mengerti, perlu terima, dan membantu orang ini merasa tetap diterima dan menemukan identitas diri baru, dan bisa hadir di masyarakat di dalam hidup sebagai pribadi dengan satu gambaran baru. Banyak Pak, itu nanti lain kali kita ngomongin lagi teman-teman. Menarik sekali. Hari ini kita tidak bahas detail sekali, tapi minimal kita sudah mendapatkan pemahaman ya Bu ya, tentang pentingnya kita memahami stigma harus dihilangkan. Itu yang kolaborasi Pak. Nanti teman-teman boleh lihat satu klip ini ya. Klip ini dibuat oleh salah satu juga yang bergerak di dalam pelayanan kesehatan mental, kepedulian kepada masyarakat baik. Bagaimana kalau kita udah tahu ada krisis kesehatan mental, bagaimana kita perlu menyediakan satu support system yang baik, sehingga orang yang sakit ataupun keluarganya mendapatkan bantuan yang maksimal, sehingga orang itu bisa kembali menemukan fungsi dirinya yang baik, semaksimal, seoptimal dia bisa. Too often, our community wakes up to find the news filled with heartbreaking tragedy. Another escalation of force. Another life lost. Another story that could be about their loved one. Without help, people in a mental health crisis can be left with nowhere to go, distanced from family and friends, and cycling in and out of jails and homelessness. And our inadequate response to people in crisis leaves us with overwhelming costs to our communities, higher dropout rates, and the cost of lost potential, frequent law enforcement interactions, and the cost of repeated incarceration, high unemployment, and the cost of lost productivity, and the high cost of emergency department visits. This isn't the way it should be. People experiencing a mental health crisis deserve a mental health response. 988, the new 3-digit number for mental health, substance use, and suicidal crises, will be available in every community. But what help will be available when you call 988? That depends on us. We can change the way our community responds to people in crisis if we act quickly and decisively. We need a crisis response system that focuses on what helps people and connects them to care. 24/7 crisis call centers, mobile crisis teams, and crisis stabilization programs. This can transform how we support people in crisis. When a person dials 988, their call should be answered by a local call center, available 24/7 with well-trained staff who can offer immediate support and connect people in crisis and their families with local services. If a person needs in-person help, they should get it from a mobile crisis team with experienced mental health staff that can de-escalate the situation and connect a person to care. Instead of emergency rooms, warm and welcoming crisis stabilization programs can help a person in crisis, identifying longer-term treatment needs and keeping them from needing more intensive care.
If we have these services in our community, we can change the stories together. Together, we can help people experiencing a mental health crisis get on the path to recovery. Together, we can ensure people are treated with the dignity and respect they deserve. It's time that a mental health crisis receives a mental health response. Nah, itu sesuatu yang kita perlu belajar. Saya ketemu ya Pak ya, dari begitu lebih dari 100 orang yang sudah berurusan dengan pelayanan ini, ketemu sama kami, punya satu kehidupan yang sebetulnya bisa mempunyai kontribusi, masih bisa mempunyai karunia yang digunakan Tuhan, berkembang, berperan, yang saya tuh menjadi begitu kagum gitu kan, menjadi sangat rendah hati, dibikin rendah hati ngelihat, aduh Tuhan, manusia boleh dibikin bagaimana karena dampak dosa, tapi Tuhan masih bisa bekerja pakai orang itu. Ya kan? Ada yang sampai melahirkan satu yayasan karena dirinya sakit. Aduh, luar biasa Pak. Sebetulnya itu masih terkait dengan jemaat gereja GKY loh. Berapa banyak yang tahu yayasan ini? Dia memikirkan kepentingan orang-orang yang perlu berobat dan menyediakan bantuan berobat gratis. Dengan menggalang dana dan mengajak orang peduli. Dimulai oleh siapa? Dimulai oleh seorang anak muda yang dirinya sakit. Jadi Tuhan tetap pakai. Tuhan pakai jadi inspirasi. I feel so blessed with this kind of person. Yang saya bilang tadi, seseorang saya sekarang berkenalan menjadi sahabat saya. 25 tahun sakit loh Pak, dari muda. 9-10 kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Saya nggak bisa bayangkan mamanya, papanya menderita seperti apa. Dia bisa kalau lagi sakit sampai setir mobil cepet nabrak gitu, nggak nabrak orang, nabrak pohon, nabrak apa, puji Tuhan gitu, gak ada yang mati katanya. Lalu dia jalan kaki gitu kan, dicari sama papa mama. Aduh, sekarang bisa melayani jadi hamba Tuhan. Luar biasa ya. Kemarin nih baru di STRI itu di Jakarta tuh sebagai satu narasumber, kan? Tahu orang itu ya. Jadi luar biasa, dia bisa tulis buku, dia bisa memulai pelayanan pendidikan kepada orang-orang yang juga berkebutuhan khusus, yang saya pikir so awesome, God is good gitu loh, gitu ya kan ya. Saya mengalami struck ini kan dulu tetap maju pelayanan tapi dengan satu beban. Aduh, ini teh saya salah apa? Kalau ngomong, aduh di luar kali ada orang yang tahu, pikir lu ngomong aja, lu nggak tahu hidup lu, anak lu gimana. Cuma aduh Tuhan, tapi ya saya melakukan apa yang saya anggap baik, berguna dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah belajar ini, kalau nggak ada begini, saya nggak belajar, saya nggak bisa menolong orang lain. Saya pikir ya itu blessing in disguise yang unbelievable. Dan Tuhan pakai ibu juga ya sebagai orang tua untuk memberkati banyak orang. Dan teman-teman pasti sangat diberkati hari ini. Baik, di akhir sesi ini Bu Lili boleh dikasih kesimpulan enggak Bu? Saran buat kami semua, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini Bu. Ya, dulu saya pikir bahwa yang namanya kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dia mereka-reka. Saya melihat sisi ini dalam hidup kami dan dalam hidup banyak orang, bahwa bahkan apa yang kita hadapin di masyarakat kita, gangguan kesehatan mental, sesuatu pertarungan hidup yang dihadapi oleh sangat banyak orang di seluruh dunia. Bagi saya ini adalah satu ladang menguning, satu pintu peluang pelayanan untuk gereja, orang percaya, orang Kristen untuk hadir. Bagaimana menghadapi ketika itu ada dalam kehidupan kita dengan benar. Dengan perspektif yang benar, dengan cara menghadapi yang tepat, dengan kerendahan hati mau belajar, mendidik diri sendiri. Lalu belajar berkolaborasi, bersinergi, bagaimana mencari bantuan pertolongan, menciptakan support system untuk orang yang mengalami bahwa engkau tidak sendiri lagi. Karena penderitaan terbesar, aduh gue ngalamin gini, ngomong sama siapa, sendiri itu yang bikin kita sengsara dan malu, sedih, tapi kok ada ya orang lain gitu kan ya. Itu satu support system yang sangat menolong sekali bahwa kita bisa lewatin ini bersama-sama. Gerakan yang terkenal di Amerika yang saya daripadanya belajar itu dimulai dari 2 ibu yang anaknya schizofren 1979. Dan ya disalah-salahin orang, ngobrol di meja dapur, kenapa ya kita nih punya nasib begini gitu kan ya. Udah doa, udah belajar jadi orang bener, tetap aja anak kita sakit. Dan dari situ ngobrol-ngobrol berkembang menjadi suatu gerakan yang sekarang jadi grassroots terbesar di Amerika yang sangat terhormat. Negara, masyarakat menghormatin karena kontribusi kepedulian terhadap support system orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu yang ketiga adalah kita perlunya, kadang kalau kita mengalami
malu ngomong, nggak mau cerita, atau kalau saya sudah mengatasinya, it's just keep to myself. Nah, satu tantangan adalah kita perlu namanya satu tahapan seorang yang sudah mengalami proses terluka, terkena tsunami karena gangguan kesehatan mental, lalu belajar coping dengan baik sebagai diri atau sebagai keluarga, lalu belajar untuk membangun satu panggilan hidup yang baru. Bagi saya ini penting, namanya kita mulai bangkit menjadi seorang yang memberikan advokasi, pembelaan, usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk berbagian bagaimana membantu orang-orang ini supaya keluar dari keterkungkungan karena stigma, karena ketidakberdayaan, kesendirian, lumpuh, putus asa. Terima nasib udah begini, lalu bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Gereja Tuhan ngapain aja? Saya aktif di gereja ngalamin ini, nggak ada orang yang peduli dan saya bisa cerita gitu misalnya kan ya. Kalau kita di gereja aja nggak bisa, saudara pikir bagaimana di luar? Kita bisa nggak hadir menjadi orang yang di sini menjadi garam dan terang, bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Mungkin kita dengar supaya kita bisa bagaimana hadir dan menyalurkan berkat pertolongan Tuhan jadi berkat buat orang lain mendapatkan harapan. Betul. Terima kasih Ibu Lili. Kami berdoa Ibu terus dipakai, banyak orang semakin diberkati, dan siapa tahu nanti ke depannya kita bisa membahas yang lebih detail lagi Bu, supaya banyak orang bisa belajar lagi. Dan isu kesehatan mental ini pelan-pelan, minimal kita yang sudah belajar kita bisa berkontribusi. Ya. Baik. Ya, Pak Sengsuan juga sebagai seorang di bidang psikologi juga mungkin bisa bantu untuk mulai mensosialisasikan. Mungkin kalau boleh diizinkan, jadi bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, dengan anugerah Tuhan kami sudah memulai kelas untuk menolong keluarga ini. Semuanya free online class ya. Untuk keluarga itu 10 sampai 11 sesi to understand tentang sakit, tentang pengobatan, komunikasi, menghadapi krisis, itu sudah kami lakukan. Nanti Agustus ini udah batch ketiga. Lalu kita sedang mencoba juga memberikan penyuluhan untuk orang yang sakitnya dalam kondisi dia sudah bisa agak stabil. Kalau mau diajarin sama orang yang sakit dan sudah belajar. Karena kalau yang ngomongnya mesti makan obat, kalau yang ngomong yang sakit, kenapa mesti makan obat? Lebih nyambung orang yang sakit yang sudah menang gitu kan ya, ngalamin, mengatasi daripada orang lain. Iya, betul. Sehingga akan lebih banyak orang tertolong. Ya, kita berharap ke depannya juga untuk keluarga dengan anak-anak yang dari kecil sudah memiliki kesulitan-kesulitan, bisa diberikan pemberdayaan untuk mendampingi supaya anak-anak ini tidak mengalami tekanan yang menjadi trigger muncul penyakitnya itu terjadi pada usia yang belum matang. Karena dia perlu belajar hidup sebagai pribadi yang semaksimalnya utuh, kalaupun satu kali, mungkin nggak semua loh ya, diizinkan Tuhan mengalami hal ini dalam usia yang dewasa gitu loh. Itu saja sih kalau misalnya mau, kita udah mulai bangun komunitas untuk itu. Dan teman-teman free loh ya. Free. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang membutuhkan free pengetahuan, edukasi, sangat terbuka. Kita welcome kalau mau mendukung pelayanan ini, bukan secara sebagai pelayanannya, tetapi supaya bisa berkembang jadi orang lain, karena ini juga saya semua masih serabutan sendirian gitu ya. Tapi Tuhan kirim volunteer-volunteer dari peserta-peserta batch ke-1, batch kedua, bahkan batch ketiga yang belum ikut pun sudah mulai membantu saya dalam hal penterjemahan bahan, membangun website, komunitas. We are welcoming all of you to join together hand to hand, kolaborasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat kita di Indonesia, bahkan orang Indonesia di seluruh dunia mungkin ya. Amin. Oke Pak, baik, kira-kira kita akan begitu. tutup dengan doa. Minta dengan hormat Bu Lili boleh tutup dengan doa Bu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang berdaulat atas segala perkara, termasuk masalah-masalah kesehatan mental yang belakangan ini menjadi isu yang panas. Kami bersyukur Engkau Allah yang peduli dan tidak pernah membiarkan satu orang pun menghadapinya sendirian, tetapi Engkau bekerja dalam segala perkara supaya setiap orang boleh mempunyai harapan, boleh mempunyai jalan untuk menghadapi dengan baik, dan oleh anugerah Tuhan bahkan bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih untuk Family Corner daripada GKY Mangga Besar yang juga terbuka membahas isu yang begitu peka ini. Berkatin supaya sesi hari ini menjadi inspirasi dan kabar harapan buat banyak orang yang mungkin sekarang sedang bergumul dalam kesendirian. Anugerah Tuhan turun atas kami semua dan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan senyap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.